Oke, jadi untuk materi berikutnya itu saya akan tambahkan sedikit ya mengenai sistem operasi. Jadi sistem operasi itu secara umum, secara garis besar bisa dibagi menjadi dua ya, dua. Yang pertama adalah yang berbayar ya. Jadi sistem operasi itu ada yang berbayar. Salah satunya yang mungkin sudah sering kalian pakai adalah Windows. Tapi sebetulnya sebelum itu sistem operasi yang secara luas dikenal itu bukan Windows. Kira-kira 50 atau 60 tahun yang lalu sudah ada sistem operasi. Yang pertama adalah Unix ya. Jadi istilahnya kalau kita lihat sebagai nenek moyangnya atau mbahnya sistem operasi ya Unix. Unix itu ada yang berbasis GUI, ada yang berbasis TeX juga. Jadi bisa basis TeX, bisa basis GUI juga. Sebetulnya bahkan ada lagi yang berbasis TeX, yaitu kalau tidak salah CP2 namanya, bukan C Pitung ya, CP2, berbasis TeX. Itu juga berbayar, ya, karena 50 atau 60 tahun yang lalu komputer kan masih mahal. Orang juga banyak yang belum punya, kalau tidak di perusahaan tidak ada. Baru kemudian sekitar tahun 83 ya, 1983, 82, 83 ya. Itu IBM, jadi kalau IBM kalau sekarang ya komputernya Lenovo itu ya. Jadi dulu IBM itu perusahaan komputer terbesar, kemudian membuat komputer yang sifatnya lebih mini ya. Kalau komputer dulu itu luar biasa besar. Ukurannya satu lemari baju. Sedangkan untuk buatan IBM ini sudah bisa dianggap kecil karena ukurannya sama seperti komputer desktop saat ini. Ya. Gabungan dari mesin ketik dan TV lah. Ya, kira-kira seperti itu. Maka disebut personal komputer atau komputer untuk perorangan. Kalau dulu komputer itu bentuknya mainframe ya. Mainframe itu ukurannya besar, jadi harus dioperasikan lebih dari satu orang. Semenjak tahun 82 atau antara 82 83 itu ada PC atau personal komputer yang pertama kali dibuat oleh IBM. Setelah itu berkembang menjadi komputer sampai saat ini ya. Tapi karena kesuksesannya kemudian ditiru oleh banyak pembuat komputer ya. Jadi selain IBM kemudian muncul banyak, ada komputer Apple, ada Compaq, ada HP ya, panjangnya kan HP. Dan banyak lagi, apalagi kemudian banyak ditiru oleh produk-produk dari Jepang dan kemudian Cina ya. Nah, kalau dulu sistem operasi itu dijual bersamaan dengan komputernya. Jadi beli komputer ya dapat sistem operasi. Karena kalau tidak kan tidak bisa dipakai. Maka kemudian dulu ada IBM DOS, ya, ada IBM BIOS juga. Kalau BIOS itu yang seperti kita ketahui, BIOS itu dasar sistem operasi yang dipakai untuk menjalankan komputer secara awal ya, dari awal. Setelah itu baru kita install sistem operasi. Tapi kemudian berkembang, kemudian Unix juga bisa diinstal juga di komputer-komputer PC IBM ya. Kemudian ada OS 2. OS 2 ini sebetulnya pengembangan dari IBM DOS.
Jadi dulu IBM itu membuat komputer tapi softwarenya itu dibuat oleh perusahaan lain yaitu Microsoft. Ya. Nah itu namanya OS2 atau OS2 itu. Yang ini ya. Awalnya menggunakan teks ya, PC-DOS namanya, PC strip DOS ya. Tapi kemudian berkembang menjadi OS2 ini. Tapi kemudian kerjasama IBM dan Microsoft putus ya. Kemudian Microsoft membuat software sendiri yang kemudian dikasih nama MS-DOS. Nah, saat itu komputer sudah populer ya. Itu kalau tidak salah sekitar tahun 85 ya, 85 86. Itu jadi orang bisa beli komputer hardware saja, kemudian nanti dia bisa beli softwarenya dalam bentuk DOS. Itu berlangsung sampai kurang lebih sampai dengan tahun 90-an ya. Itu masih ada Unix juga, jangan lupa Unix ini beli ya. Jadi tidak gratis. OS itu juga sama. Kalau OS itu ini dijual bersamaan dengan komputer ya, bersama dengan komputer IBM. Ini bentuknya seperti Windows kali ini, karena dibuat juga oleh Microsoft awalnya. Ya. Kemudian tahun 91 itu ada mahasiswa dari salah satu universitas di Finlandia ya. Kalau kalian mungkin kenal atau pernah dengar namanya Linus Torvalds. Linus Torvalds ya. Linus Torvalds itu dia mencontoh sistem operasi Unix. Sebetulnya dia tidak membuka kode Unix itu bagaimana tidak, karena terproteksi ya. Kalau lisensinya itu berbayar, kalian tidak bisa melihat programnya itu seperti apa. Tapi dia waktu itu sudah jadi mahasiswa, sudah belajar bahasa pemrograman. Maka kemudian dia membuat sendiri sistem operasi, tetapi tampilannya dibuat mirip dengan Unix. Maka sebetulnya ada istilahnya Linux is not unique. Jadi bukan turunannya ya, tapi contoh, dan itu tidak dianggap sebagai plagiat. Kalau plagiat itu kan dia mengambil hasil karya orang lain kemudian dianggap atau diakui sebagai punya sendiri. Sedangkan Linux tidak. Dia hanya mencontoh tampilan saja. Tetapi program atau isi di dalamnya itu sebetulnya buatan dari Linus Torvalds sendiri. Ya, makanya kalau yang paham tentang Linux ya, Linux sebetulnya bukan Unix, tapi tampilannya seperti Unix. Karena dibuat seperti Unix, maka program-program Linux dan Unix sebetulnya secara umum itu hampir sama ya. Anda bisa menjalankan program Linux di Unix dan sebaliknya. Cuma Unix ini kemudian berkembang, kemudian nanti dia menjadi istilah punya anak ya, punya anak atau turunannya itu ada yang namanya Solaris, kemudian ada BSD. Sedangkan OS2 ini kemudian nanti oleh Microsoft dikembangkan menjadi Windows. Ya. Nanti kalau kalian pernah lihat, tapi saat ini OS itu sudah tidak ada ya, jadi sudah tidak laku lah ya, sudah ditinggalkan. Mulai terakhir itu tahun 2005 kalau nggak salah ya, itu masih ada. Saya dulu waktu kerja di pabrik, sebelum mengajar saya kerja di pabrik juga pernah menggunakan OS2 ini. Tapi kemudian ganti ke Windows. Ya. Kalau Sun Solaris dan BSD memang basicnya adalah Unix. Jadi Unix dikembangkan oleh peneliti atau akademisi di universitas ya, menjadi BSD. Ini kan sebetulnya singkatan ya. Berkeley System Distro. Jadi jenis Unix yang dikembangkan oleh Universitas Berkeley di Amerika ya. Jadi dia memang turunan dari Unix ya. Dan ini bukan Linux memang, bukan Linux. Solaris juga sama. Jadi kalau Solaris dikembangkan oleh perusahaan ya.
Sun Microsystem itu perusahaan. Tapi ada versi gratisnya. Ya, kalau Linux tadi mencontoh Unix, ya, tapi bukan turunannya ya. Kemudian ada BIOS juga. BIOS ini juga berbasis BSD. Jadi Unix menurunkan BSD, kemudian BSD menurunkan ini ya, macOS, ada BOS, ada FreeBSD, sedangkan Unix juga punya dua anak berarti ya, BSD dan Solaris ya. Solaris ini nanti ada versi Open Solaris. Sedangkan Linux sendiri kemudian nanti berkembang ya, menjadi begitu banyak versi. Awalnya Linux itu satu ya, tapi karena dikembangkan oleh banyak orang, maka banyak mahasiswa maksudnya ya. Suatu saat kemudian mereka ingin punya identitas masing-masing. Jadi kemudian Linux ini kemudian berkelompok menjadi 4 kelompok besar ya. Jadi awal-awal saya mempelajari Linux tahun 2000-an ya. Itu hanya ada 4 versi Linux. Debian, Red Hat, Slackware, dan SUSE saat itu. Ya. Tapi namanya juga kelompok. Ya. Awalnya 1 berkelompok menjadi 4. Nah, masing-masing kelompok lama-lama pecah juga. Namanya ini ya bukan perusahaan ya. Meskipun nanti ada yang berubah menjadi perusahaan. Kelompok yang tadinya jadi satu lama-lama pecah juga membentuk kelompok-kelompok kecil baru. Tapi karena kelompok awalnya itu sama, nanti bisa kita lihat ya. Program-program atau sistem yang dijalankan itu punya kemiripan. Salah satunya misalnya Debian ini setelah pecah-pecah ya, ada membuat kelompok baru Ubuntu. Ubuntu ini setelah dia populer, dia pecah lagi menjadi Linux Mint ya. Kalau Blankon ini bukan turunan dari Ubuntu maupun bukan turunan dari Linux Mint, tapi dari Ubuntu ya. Tapi ini hanya versi bahasa Indonesianya. Jadi Ubuntu kemudian dibuat versi Indonesianya oleh lupa namanya ada. Sedangkan kelompok Red Hat juga sama. Kalau Debian ini berkembang menjadi ini turunannya masih banyak ya. Saya tidak hafal satu-satu. Red Hat itu juga sama. Jadi Red Hat kemudian menjadi sebuah perusahaan. Nah, ada orang yang ingin Linux Red Hat ini tetap gratis. Maka dia kemudian membuat kelompok sendiri. Ya, dia buat distro sendiri namanya Fedora. Tapi pecahan dari Red Hat tidak hanya satu. Jadi Red Hat itu pecah jadi banyak. Ada yang membuat CentOS, kemudian ada juga yang membuat Gentoo. Ini membacanya Gentoo ya, bukan Gento kan. Kalau dibaca orang Indonesia Gento ya. Gentoo ya. Demikian juga Slackware, itu juga pecahan dari Linux yang utama, tapi kemudian nanti dia akan ada turunannya banyak. Tapi distro utama ini tetap ada ya. Kalau yang ini Debian ini sudah sampai Debian 11 mulai ya dibuat. Tapi yang sudah rilis adalah Debian 10. Red Hat ini saat ini fokus ke server. Jadi ada namanya Red Hat Enterprise. Kalau kita dulu di TKJ awal-awal itu menggunakan Red Hat ya, sampai Red Hat 9. Tapi kemudian kita berpindah ke Debian karena Debian ini dia dipopulerkan dalam bentuk CD penuh, CD atau DVD ya. Sedangkan Red Hat ini nanti kalau masih butuh software tambahan harus connect ke internet. Sedangkan Debian tidak. Debian bisa kita menginstal aplikasi-aplikasi tambahan dari DVD-nya karena DVD-nya komplit. Paling komplit Debian. Kalau Red Hat tidak. Ya, kalau untuk aplikasi utama sudah ada dalam bentuk CD, tapi kalau mau butuh tambahan harus connect ke internet. Yang lain juga sama, Slackware, kemudian SUSE. SUSE ini yang paling kurang populer ya. Tapi kalau ada negara tertentu yang sangat sangat populer SUSE dipakai itu di Jerman. Karena SUSE ini dikembangkan oleh bahkan pemerintah Jerman itu menggunakan
Linux untuk aplikasi pemerintahannya. Nah, versi gratisnya adalah OpenSUSE, meskipun SUSE sendiri tetap gratis, tapi Chrome OS itu ternyata juga basisnya dari SUSE. Karena saya punya CD Linux Live ya, itu Chrome itu setelah saya jalankan ya, awalnya itu ada SUSE, membacanya SUSE. Nah, kalau ini tadi FreeBSD nanti juga ada banyak distro ya. FreeBSD itu basisnya sebenarnya teks, ya, tapi dia komplit ya untuk server. Tapi kemudian banyak yang mengembangkan dibuat menjadi GUI ya. Jadi defaultnya GUI, memudahkan orang untuk belajar. Ini secara umum mirip dengan Unix ya. Sama dengan Linux mirip lah ya. Kamu bisa menginstal aplikasi Linux di FreeBSD. Demikian juga Solaris. Jadi kalau kita punya aplikasi di Linux, itu biasanya punya versi yang untuk FreeBSD maupun Open Solaris. Jadi kurang lebih hampir sama lah ya. Karena memang Linux inspirasinya dari Unix, maka secara umum penamaannya kemudian cara kerjanya hampir sama. Tapi jangan lupa Linux bukan turunan Unix, karena dia dibuat dari baru. Meskipun tampilan di layar akan sama atau mirip dengan Unix ya. Nah, itu berarti juga mirip dengan BSD dan Open Solaris. Jadi sejarahnya itu, kalau kalian nanti ingin belajar lebih jauh mengenai sistem operasi, macam-macamnya, contoh CD-nya, itu kalian bisa mengunjungi toko Baliwai ini. Ya, ini toko.baliwai.com. Ini kebetulan internetnya kurang oke ya. Itu nanti kalian bisa melihat ya macam-macam Linux, BSD dan sebagainya ada di sini. Ini jual CD. CD maksudnya CD ini ya, bukan CD yang kamu pakai, bukan. CD ini. Compact disc ya. Ini kebetulan internetnya kurang jalan ya. Ini mestinya kalau ini nanti kalau kita klik toko Baliwai kemudian di browse, sini ada banyak. Ini internetnya enggak oke ya. Kamu bisa melihat contoh-contoh sistem operasi BSD, kemudian Linux yang berbasis bahasa Indonesia, kemudian Solaris dan distro Linux itu sendiri. Itu ada ribuan ya. Kalau Linux saat ini sudah ada banyak ribuan. Maksudnya ribuan itu apa? Sebetulnya dikembangkan oleh orang-orang secara pribadi, tapi kemudian dipublikasikan. Kalian juga bisa kalau mau ya mengembangkan versi Linux sendiri. Ya, ini OS lain juga ada. Ini sayangnya ini ya agak enggak keluar gambar ya, tapi keluar ininya ya. Misalnya ada macam-macam ini, ada Vector Linux, Austrumi, MoonOS dan sebagainya ya. Ini awalnya dari 4 Linux yang tadi. Ya, juga sama nanti kalau kita lihat yang BSD, ada FreeBSD, FreeNAS, OpenBSD, Dragonfly, ya. Nah, ada desktop BSD. Kemudian nanti untuk yang Solaris ada, maaf tadi ada yang keliru ya. Belenik ini ternyata Solaris bukan Linux ya. Nexenta ini, berarti ini tadi ada yang salah ini. Ini bukan Belenik, Beatrix Linux ya. Kalau ini Belenik. Jadi Belenik itu juga seperti Linux tapi bukan Linux ya. Tapi dia adalah Solaris tapi yang free ya. Jadi Open Solaris. Ini tadi ada Nexenta, kalau yang ini yang baru-baru. Open Indiana, Milak. Kalau Solaris stock itu bayar. Kebanyakan Solaris ini dipakai di komputer server yang menggunakan prosesor ini. Jadi selain Intel dan AMD itu ada prosesor lainnya. Sebetulnya ini lebih heboh lagi karena intinya ada yang sampai 128 core sudah ada.
Jadi satu prosesor isinya itu 128 core. Itu ini bentuknya seperti ini ya, Sun Solaris itu. Ini besar-besar nih, satu lemari ya. Meskipun ada yang kecil. Ini khusus untuk server. Nah, ini biasanya tidak dijual untuk umum. Tapi biasanya sudah dibekali dengan sistem Solaris ini. Ya, bukan yang gratis malah ya, sudah yang beli. Jadi untuk sistem operasi saya kira itu dulu. Nah, kita pakai Debian 10 mirip dengan Debian 9 ya. Tapi jauh beda dengan Debian 7, Debian 8 karena saya kira untuk memperbaiki pengetahuannya jangan selalu pakai Windows Debian 7, udah lama itu. Debian 7 sudah dipakai sejak tahun 2012 ya. Maka kita perlu ganti. Debian 6, Debian 7 kemudian ganti. Debian 11 sudah mulai muncul, tidak akan muncul. Maka kita perlu mengejar teknologi supaya tidak terlalu ketinggalan nanti. Mungkin kalian kelas 2 ini Debian 10, kalian lulus mungkin sudah Debian 12 itu. Jadi sudah kalau tidak mengikuti tidak ini nanti bisa ketinggalan ya. Tidak seperti yang kita pelajari di sekolah. Oke, saya kira itu dulu untuk materi tambahan sistem operasi untuk membuka wawasan ya. Sistem operasi ternyata banyak, tidak hanya Windows saja, tidak hanya Linux saja. Saya kira itu dulu.